warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikram, NIM K1A11937, ITP A2019. Saya akan membahas pembuatan tahu yang menggunakan mikroba. Dalam pembuatan tahu itu terdapat bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri gram positif, tidak berspora, berbentuk bulat atau batang, memproduksi asam laktat sebagai produk akhir selama fermentasi karbohidrat. Katalase negatif, oksidase positif, mikrotoleran dan asidotoleran (Axelson 1998). BAL terbagi dalam dua golongan, yaitu bakteri homofermentatif dan bakteri heterofermentatif. Bakteri homofermentatif akan mencegah gula menjadi asam laktat, sedangkan bakteri heterofermentatif tidak hanya mengubah gula menjadi asam laktat, tetapi juga menjadi asam asetat dan etanol. Jenis-jenis bakteri asam laktat. Jenis-jenis bakteri asam laktat dapat dilihat pada gambar tersebut. Faktor yang mempengaruhi kerja mikroba. Yang pertama itu adalah pH. pH, setiap mikroorganisme mempunyai pH optimum tertentu untuk dapat tumbuh dengan cepat. Prinsip dasar pengaturan pH adalah dengan pembahasan asam atau basa. pH 3-4 merupakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan mikroba, terutama bakteri asam laktat seperti Lactobacillus dan Streptococcus. Yang kedua, suhu. Suhu yang terlalu tinggi untuk pertumbuhan mikroorganisme maka dapat menyebabkan kerusakan terhadap enzim. Akibatnya akan mempengaruhi aktivitas enzim tersebut. Bila suhu terlalu rendah akan mengakibatkan aktivitas enzim tersebut. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pertumbuhan mikroorganisme harus dilakukan proses fermentasi pada kondisi suhu optimum. Suhu optimum untuk proses fermentasi ini adalah berkisar antara 30-35 derajat Celcius, yaitu pada keadaan termofilik. Pengendalian suhu dalam proses fermentasi dapat dilakukan dengan mengukur selisih suhu cairan di dalam sistem fermentasi dengan suhu lingkungan. Selanjutnya, aerasi dan agitasi. Aerasi merupakan pemasukan oksigen dalam media yang dapat dilakukan dengan mengalirkan oksigen. Tujuan dari pemasukan oksigen adalah untuk mencegah terjadinya defisit oksigen selama fermentasi berlangsung. Agitasi merupakan penyeragaman distribusi oksigen bebas di dalam media cair, dilakukan dengan jalan pengadukan. Aerasi dan agitasi sangat berguna untuk meningkatkan kandungan oksigen terlarut dan mencegah terjadi akumulasi asam laktat pada medium fermentasi. Proses fermentasi berlangsung secara anaerob, yaitu tanpa adanya oksigen bebas. Sumber oksigennya berasal dari oksigen yang terbentuk akibat biotransformasi senyawa-senyawa organik yang terjadi selama proses fermentasi berlangsung. Selanjutnya, fermenter adalah wadah tempat berlangsungnya pertumbuhan mikroorganisme dan pembentuk produk selama proses fermentasi berlangsung. Fermenter atau bioreaktor yang digunakan pada penelitian ini adalah fermenter batch, yang mana proses fermentasi berlangsung secara tertutup tanpa ada penambahan atau nutrien ke dalam media fermentasi. Produk yang dihasilkan diambil setelah proses fermentasi. Tahu merupakan salah satu bahan makanan produk di negeri ini.
yang termasuk dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Tahu juga merupakan makanan yang mengandung sangat banyak gizi dan cukup mudah untuk diproduksi. Untuk memproduksi tahu, bahan-bahan yang digunakan hanya berupa kacang kedelai. Tidak heran jika saat ini kita dapat menemukan banyak sekali pabrik pembuatan tahu, baik dalam bentuk usaha kecil dan usaha menengah yang masih menggunakan cara konvensional ataupun usaha-usaha yang sudah cukup sukses dengan cara pembuatan yang lebih modern. Prinsip utama dari proses pembuatan tahu adalah penggumpalan, pengendapan protein sesuai kedelai. Bahan yang digunakan adalah batu tahu (CaSO4), asam cuka (CH3COOH) dengan MgSO4. Proses pembuatan tahu terdiri atas beberapa tahapan, yaitu perendaman, penggilingan, pemasakan, penyaringan, penggumpalan, pencetakan, pengerasan, dan pemotongan. Proses pembuatan tahu penghasilan limbah padat berupa ampas tahu dan limbah cair ampas tahu dapat dikonversikan sebagai bahan makanan ternak dan ikan serta oncom, sedangkan limbah cair kini telah dimanfaatkan sebagai biogas dan minuman baik ternak. Selanjutnya, bahan dan alat pembuatan tahu. Bahan yaitu kacang kedelai 1 gram, batu tahu (kalsium sulfat atau CaSO4) atau 3 ml, asam cuka atau air, perasan lemon, dan air secukupnya. Alatnya yaitu bak atau tong besar atau baskom, pisau, kain tipis, saringan, dan loyang untuk mencetak tahu. 2 tampah atau nyiro. 3 tungku atau kompor. 4 alat penghancur atau mesin giling atau blender. 5 kain pengaduk. 6 cetakan tahu. 7 keranjang. 8 wajan. 9 kain sebagai saringan yang digunakan kain bebas karung tepung. Adapun proses pembuatan tahu dapat dilihat sebagai berikut, yaitu kedelai atau kacang hijau 100 gram. Yang pertama, perendaman selama 8 jam, penghilangan kulit, pencucian, penggilingan menggunakan air hangat 100 ml, yaitu selanjutnya penyaringan susu kedelai, perebusan 25 menit 95 sampai 98 derajat Celcius, pendinginan suhu 70 derajat Celcius, pengumpulan dan pengadukan pada suhu 70 derajat Celcius, pemasukan dalam kain berpori, ditekan, dan jadilah tahu. Metabolisme bakteri asam laktat pada tahu. Bakteri asam laktat homofermentatif menghasilkan mayoritas asam laktat dengan sedikit produk samping, yaitu gliserol, etanol, asetat, format, dan CO2. Bakteri asam laktat homofermentatif mengoksidasi glukosa menjadi 2-pirufat melalui jalur IMP. Pada jalur ini menghasilkan 2 ATP. NADH yang dihasilkan pada jalur ini dipakai untuk mereduksi pirufat menjadi asam laktat. Reaksi keseluruhan adalah glukosa tambah 2 ADP tambah 2P 2 laktat tambah 2 ATP. Produk samping diperoleh karena bakteri asam laktat homofermentatif mempunyai berbagai enzim yang dapat mengubah pirufat menjadi etanol dan CO2, asetat dan format dan laktat. Jika pirufat tidak segera diubah menjadi produk di atas, NADH dipakai untuk mereduksi dihidroksi aseton fosfat menjadi gliserol. Berikut gambar fermentasi asam laktat. Adapun komposisi kimia yang berkaitan dengan tahu sebagai berikut. Banyak jenis tahu dengan tekstur yang juga beragam, kualitas bahan, umur kedelai, dan kadar airnya. Alat yang digunakan, metode pembuatan, yaitu sioko atau batu tahu merupakan jenis koagulan terpopuler. Sebelum digunakan batu tahu ini wajib dibakar, dihaluskan, dan dilarutkan dalam air. 5 gram batu tahu untuk 400 ml air.
dan diendapkan semalaman. Larutan ini ditambahkan saat susu kedelai sedang dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius. Contohnya adalah tahu putih. Kalsium sulfat CaSO4 memberikan tekstur tahu yang cenderung lembut karena bahan ini punya daya ikat air tinggi dan rasanya netral. Umumnya digunakan di Cina untuk membuat doufu. Selanjutnya kalsium atau magnesium klorida CaCl2 atau MgCl2 menghasilkan tahu yang sedikit asin dan bertekstur lembut karena daya ikat air rendah. Tahu yang dihasilkan tidak banyak digunakan untuk membuat tahu sutra. Di Jepang dikenal sebagai niga salt magnesium dan lushui salt atau kalsium. Sedangkan di Indonesia yang lebih banyak digunakan adalah kalsium klorida CaCl2. Adapun kandungan gizi dan manfaat tahu adalah seperti itu: mencegah penyakit jantung. Asupan rutin kedelai yang terkandung dalam tahu dapat membantu menurunkan LDL atau kolesterol buruk tanpa menurunkan HDL kolesterol baik yang menyebabkan penurunan risiko penyakit jantung. Meningkatkan produksi energi. Tahu mengandung zat besi. Zat besi dalam tahu digunakan sebagai bagian dari hemoglobin yang membantu dalam transpirasi dan pelepasan oksigen ke seluruh tubuh. Tahu mengandung tembaga yang dimanfaatkan dalam sel darah merah. Bermanfaat untuk wanita, khususnya wanita menopause, membantu mengurangi frekuensi dan beratnya gejala hot flashes rasa panas pada perut. Mencegah osteoporosis. Tahu kaya kalsium yang memperkuat densitas kepada tulang, membantu menurunkan berat badan. Tinggi protein membuat perut tidak cepat merasa lapar, membantu pasien diabetes dengan masalah ginjal. Protein kedelai dapat menurunkan 10% protein yang ditemukan dalam air. Adapun kandungan gizi yang terdapat pada tahu adalah sebagai berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.